Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa lewat perenungan singkat Gereja Protestan Indonesia Luwu Jemaat Via Dolorosa Makassar. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam yang kami sudah lewati. Kami bersyukur karena kami boleh bangun pada pagi hari yang indah ini, penuh dengan kekuatan kesehatan yang baru. Bapa di sorga, sebelum kami memulai aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan akan menuntun memberkati kami, sehingga firman yang kami baca dan kami renungkan boleh kami mengerti dan boleh kami melakukan di dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman kebenaran-Mu. Amin. Sahabat perekat yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan satu pujian yang berjudul Selamat Pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi
Sahabat berkat, pembacaan firman Tuhan saya pilih dari 2 bagian. Yang pertama, dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal 38 ayatnya yang ke-16. Dan yang kedua, pertama Korintus 13 ayat 4 dan 13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sahabat berkat yang kekasih di dalam Tuhan, melalui kedua pembacaan saya memberikan satu tema, iman, pengharapan, dan kasih. Sahabat berkat, berharap berarti menginginkan sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Hampir semua orang memiliki harapan atau cita-cita dalam hidupnya. Sebab dengan adanya pengharapan membuat kita hidup bersemangat. Orang yang tidak memiliki harapan akan mudah patah semangat. Kita berharap kelak kalau pensiun mendapat rumah dan tunjangan hari tua. Berharap akan sesuatu menjadikan seseorang bersemangat dalam hidup. Sahabat berkat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, iman dan pengharapan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Iman membutuhkan orientasi dalam kehidupan dan pengharapan adalah respon manusia terhadap janji Allah. Jadi iman adalah karunia Allah, sedangkan pengharapan merupakan respon manusia terhadap tawaran Allah. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Berharap kepada manusia akan mengecewakan kita, karena manusia sering ingkar janji. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Tuhan akan memberkati kita kalau kita senantiasa berharap padanya. Sahabat berkat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, iman, pengharapan dan kasih merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Kasih adalah hakikat Allah, sebab melalui kasih-Nya kita dimampukan untuk menerima keselamatan. Dengan demikian, kasih Allah adalah kekal dan berlaku untuk semua orang. Namun, hanya boleh dirasakan setiap orang yang percaya. Kasih tidak mementingkan diri sendiri dan tidak juga sombong. Sebab kasih yang daripada Tuhan akan memampukan kita
untuk mengasihi sesama. Kasih adalah buah Roh Kudus dalam hidup kita. Setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adapun buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Sahabat perekat yang kekasih di dalam Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mazmur 33 ayat 18. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Amsal 15 ayat 17. Sahabat perekat yang kekasih di dalam Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka kita akan senantiasa mendapat kekuatan, berkat dari Tuhan, jikalau kita senantiasa berharap padanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa syukur kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas pertolongan-Mu yang boleh kami alami dan yang berlaku bagi setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi kami, di mana pagi ini kami sudah boleh merenungkan firman kebenaran-Mu melalui iman, pengharapan, dan kasih. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami, sehingga kami boleh wujud nyatakan di dalam kehidupan kami, dan boleh menjadi kekuatan baru di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami berdoa kepada jemaat Tuhan di mana saja berada. Jemaat GIPIL Via Dolorosa, baik yang ada di Makassar maupun di kota-kota lain. Biarlah juga Tuhan akan menolong, memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, akal, budi, hikmat dari Tuhan. Sehingga kehidupan jemaat GIPIL Via Dolorosa di mana saja berada, senantiasa dalam lindungan kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami berdoa jemaat-Mu yang dalam pergumulan karena sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, berkat kekuatan kesehatan jamahan-Mu boleh berlaku bagi jemaat-Mu yang sakit. Biarlah kekuatan kesehatan berasal daripada Tuhan. Bahkan kami mohon, kami berdoa, jamahan melalui makanan, air minum, dan obat yang ia makan dan konsumsi, biarlah ia menjadi kekuatan di dalam Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa bagi situasi bangsa dan negara kami masih dalam kondisi karena virus Corona 19. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati bangsa negara kami. Jauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan, sakit, penyakit, maut sekalipun, bahkan virus Corona dan virus yang lain. Biarlah Tuhan berkuasa dalam kehidupan kami, dalam tubuh jiwa kami. Karena tubuh
kami adalah bait Allah sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, berkati kami, berikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami mampu menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa bangsa dan negara kami, pimpinan kami mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Urapan kuasa dari Tuhan, kekuatan kesehatan dari Tuhan, biarlah berlaku bagi pimpinan bangsa dan negara kami. Biarlah pimpinan bangsa negara kami boleh takut kepada Tuhan dan boleh mengayomi kami penuh dengan kesehatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami serahkan bangsa ini di dalam tangan kasih-Mu. Bahkan kami berdoa juga bagi para medis, dokter yang menangani COVID-19. Tuhan juga memberkati, memberikan kekuatan kesehatan, sehingga dalam kehidupan mereka senantiasa diberkati Tuhan, bahkan terlindung dari virus corona. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam segala tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkati kami, berikan kami kemampuan, bahkan kekuatan kesehatan dari Tuhan, akal budi hikmat dari Tuhan, sehingga kami mampu melaksanakan tugas tanggung jawab ini dengan takut akan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, inilah doa syukur kami. Ampuni salah dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami menaikkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sahabat perekat yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah renungan singkat pada pagi hari yang indah ini. Selamat pagi, salam dan salam sehat.